Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tahun 2023 ini ya kita walaupun menjalaninya beberapa hari telah dikejutkan dengan berita yang sangat fantastis, yaitu terkuaknya kasus pencabulan 11 santriwati dan 4 ustazah yang terjadi di pesantren Al-Jalil II di Jember, Jawa Timur. Pengasuh pesantren itu dikenal dengan nama Muhammad Fahim Mawardi. Kiai ini dari usianya yang masih muda itu dia sudah mencapai cukup populer dan ternyata dia juga punya YouTube yaitu Benteng Akidah yang diselewengkan atau dipertanyakan oleh anak-anak kiai dari Madura dengan Benteng Al-Qaeda. Dalam perjalanannya ternyata kiai muda ini seorang kolaborator Yusuf Mansur. Baru tahu saya. Ternyata dulu banyak sekali mula-mula dia menyerang Yusuf Mansur, lalu kemudian entah apa sebabnya di take down. Maka jadilah dia dalam persekutuan bersama Yusuf Mansur untuk mengumpulkan dana sedekah. Cuma kalau kiai ini dalam YouTube-nya yang saya tonton itu dia digunakan untuk bangun pondok. Kalau Yusuf Mansur selain bangun rumah tahfiz digunakan lagi untuk investasi, untuk membeli Real Madrid, klub sepak bola Real Mansur akan dirubah menjadi Real Mansur. Real Madrid menjadi Real Mansur. Untuk membeli klub sepak bola Manchester United menjadi Mansur United. Real Madrid juga bisa diselewengkan di Yusuf Mansur dalam ceramah yang lain yaitu Real Masjid gitu. Itu aja bedanya. Tapi dari sisi substansi kedua ini ternyata berada dalam persekutuan. Kiai Fahim ini dalam hubungan relasi kuasa gitu. Dia dengan santri nampaknya sulit untuk mengelak. Kalau santrinya nanti memberikan pengakuan benar dia dilecehkan gitu, dan salah satu benar dia dilecehkan, tidak ada alasan bagi Fahim Mawardi ini untuk mengelak. Kenapa? Karena dalam rumusan ilmu itu ada patokan-patokannya. Misalnya dalam hubungan relasi kuasa itu biasanya yang melakukan pelecehan itu adalah orang kuat terhadap yang lemah. Jarang itu orang lemah yang melakukan perkosaan kepada orang kuat. Karena hubungan relasi kuasa itu orang kuat biasanya menindas orang lemah. Orang pintar memperdaya orang bodoh. Orang kota biasa ya memperdaya orang desa. Penguasa memperdaya rakyat. Itu hukum-hukum dalam relasi kekuasaan. Jarang tuh terjadi sebaliknya, jarang. Nah, kalau terjadi seperti ini, itu sulit nampaknya dia akan mengelak walaupun misalnya sudah bersumpah-sumpah gitu. Tapi fakta adalah fakta. Lalu kalau seperti ini, Yusuf Mansur bela enggak gitu? Aku yakin saya nggak mau bela dia. Enggak, biarin aja. Sudah sungkur aja sendirian gitu. Kerja sama-sama, sama-sama bekerja. Kan bagiannya kalau ya. Kamu udah bagian masing-masing gitu. Antum cari sedekah, aneh cari sedekah. Antum memperdayakan masyarakat, aneh pun juga gitu. Lalu gimana kan antum udah aneh belain? Nah, itu mungkin ya, saya yakin Yusuf Mansur nggak akan mau muncul membela orang yang sudah membela dirinya. Nggak mau dia. Biarin aja. Jangankan orang itu gitu. Kiai Fahim yang akan dia bela. Jamaah yang ribuan aja nih yang sudah dia perdaya itu nggak ada, dia tega aja, dia bodoh amat. Bodoh amat dia. Kalau dia misalnya netral hasil pengadilan, oh dia klaim menang gitu. Kalau kalah nggak mau bayar.
mau bayar dia, kalah misalnya mau bayar. Terdesak dipaksa hukum misalnya dalam kasus Paytren. Oh paling dia aneh cicil. Cicil dia itu pun jumlahnya ya dikit lah ya. Mungkin cicil 50 juta sebulan gitu. Sementara dia membuat statement di mana-mana, membuat ceramah di mana-mana, nilai Paytren itu harganya 30 triliun. Coba 30 triliun, untungnya berapa itu? Nah, bayar 50 juta sebulannya, kita yakin dia keberatan. Tapi kita tunggulah, karena itu kan sudah keputusan gitu. Perjanjian di depan pengadilan, dia akan bayar. Tapi bagi Pak Hahim ini, nggak akan dia tengok, yakin saya. Oh, mampu saya sendirilah gitu. Yakin saya, walaupun ini ternyata saya baru tahu nih, Kiai ini menjadi kolaboratornya Yusuf Mansur. Dia rela itu, apapun ya, mau dikecam netizen silakanlah gitu. Dia take down itu video-video yang sudah dia buat, yang sebelumnya mengecam Yusuf Mansur. Coba lihat rekam jejaknya kan ada itu. Dia nggak peduli juga. Yang penting lahan utamanya ini dapat gitu. Nah, ternyata sekarang tuh dia tersandung. Ya kan? Dia menjadi fahim itu kan artinya orang yang sangat paham. Dia menjadi bukan fahim gitu, tapi jahil gitu. Yang sangat bahlul. Dia menghadapi peristiwa sekarang ini, sulit dia akan mengelak. Dan pembela nggak ada, pembela sendiri aja sekarang, nggak ada pembela. Dirinya pun dia mungkin nggak sanggup bela gitu. Keluarganya nggak sanggup membela, keluarganya malah yang melaporkannya. Istrinya gitu, laporkannya. Orang kan biasa benteng terakhir itu kan ya keluarga gitu, ada istri, ada anak yang akan bela gitu. Ini yang melaporkan dia istrinya. Nah, kalau seperti ini, ya di sisi logik walaupun faktanya nanti itu urusan polisi ya. Fakta-fakta itu urusan polisi. Ini segi logika hukum gitu. Dalam hubungan relasi kuasa gitu. Itu sulit itu. Ya logiknya nggak masuk. Dia mesti bersalah. Yang sulit diterima tadi itu ada hubungan relasi kuat dengan lemah. Laki-laki dengan perempuan. Dan yang kedua, di negara kita ini, bukan hanya negara kita, era modern ya. Era modern itu tidak ada orang yang mau bela kalau perempuan terzalimi. Aksi kekerasan kepada perempuan nggak ada yang akan membela pelakunya. Pasti perempuan itu akan dibela karena dia korban. Korbannya dia seorang perempuan lagi. Maka emosi orang itu akan terpanggil untuk membelanya. Terpanggil. Saya lihat itu di konten ya. Vena Melinda mengalami aksi KDRT oleh suaminya. Padahal itu masih suami istri ya. KDRT. Coba lihat reaksi orang. Nggak ada ampun itu. Ferry itu nggak ada ampun. Dihajar oleh netizen di mana-mana. Kenapa? Karena dia memperlakukan perbuatan kasar kepada perempuan. Nah, Kiai Fahim ini melakukan pelecehan seksual kepada perempuan. Wah itu emosi orang akan bersatu gitu. Nggak peduli itu urusan apa gitu. Pokoknya Anda pelakunya. Dan saya kira siapapun dikejar oleh masyarakat di dunia ini. Misalnya, mau kiai kek, mau wali kota kek, mau bupati kek, mau siapa saja. Dia melakukan kekerasan dan pelecehan kepada perempuan gitu. Dia akan menghadapi reaksi publik yang sangat dahsyat. Dan inilah yang disebut di dalam Al-Quran, kalau kita kembali kepada cerita Nabi Yusuf dengan Zulaikha itu, ada kata-kata kunci dari cerita itu ialah inna kaidahunna azim. Wahai, itu dia. Perempuan itu inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu dayanya itu atau strateginya itu azim. Maha dahsyat gitu. Itu Siti Zulaikha dengan Yusuf gitu. Siti Zulaikha penguasa, istri penguasa, Yusuf sebagai ya orang yang bekerja lah di situ gitu. Itu nggak diterima, tapi Yusuf juga masuk penjara akhirnya. Nah, kasus Fahim ini dia yang berkuasa, terbalik. Maka secara logika susah dia untuk mengelak. Karena kasusnya itu kasus pencabulan kepada ustazah dia, kepada santriawati dia,
Dan hari ini ternyata orang-orang yang dekat selama dengan dia tuh nggak ada yang bela. Dan boleh taruhan kita nih, Yusuf Mansur berani muncul nggak membela orang ini gitu. Saya yakin nggak. Inilah hari disebut oleh Allah itu yaumala yamfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana harta nggak berguna, anak-anak tidak berguna. Yang berguna adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan jiwa dan hati yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.